Mat, untuk tahun ini film yang paling banyak di request di media sosial lah ke Jav itu apa aja sih yang dan akhirnya dipilih ke sini? Nah, kalau di request sebenarnya mungkin ada tapi nggak pernah jadi patokan sih. Hmm. Jadi kayak ya request dengerin dulu aja, terus dengerin dulu aja. Tapi lupa sih karena beragam banget respons warganet gitu ya. Jadi kayak susah tuh kalau nyebutin harus yang paling banyak diminati tuh susah banget. Tapi ketika waktu kan sempat tuh ada momen semacam nge-spill tapi kode gitu. Ya, yang nggak Itu ada hurufnya. itu kayak oh kelihatan nih yang paling banyak direspon gitu. Apa tuh yang dari yang tweet yang itu? Gigi Iya. yang banyak direspons. Kalau mungkin kenapa milih Aco sendiri sih dan juga debut feature-nya dan Ya. Mas Iva mungkin gimana sih ngeliat Aco sendiri sebagai new talent? Ya ini sebenarnya menarik ya, aku kasih konteksnya dulu bahwa tidak banyak festival di dunia atau bahkan mungkin Jav bisa dibilang salah satu atau satu-satunya festival yang bahkan diinisiasinya itu oleh sekelompok pembuat filmmaker. Jadi memang dulu tuh sampai sekarang gitu bahkan memang kita mengencourage bagaimana festival ini harus apalagi Jav gitu ya konteksnya itu gitu. Jadi pada saat filmnya Aco sebenarnya justru karena dari perspektif saya sebagai closing tepat karena kita pengennya di Jav 20 itu konsepnya tuh celebration, perayaan gitu. Sedangkan kenapa saya bilang Aco itu perfect karena yang pertama jelas Aco adalah bakat yang muncul akhirnya kita tracing dari Jav gitu. Jadi ya penting banget dari yang film pendeknya, seriesnya, kemudian ada di Jav closing gitu. Kemudian banyak banget elemen stand up komedi tentang komedi gitu yang saya memang pengennya bilang ke teman-teman ini momen Jav 20 itu harus celebration. Jadi kalau misalnya ditutupnya ya Mamat pernah gitu film closing yang sedih banget gitu saya enggak, dan opening closing itu kan saya festival director saya memang pengen involve gitu. Jadi memang closingnya saya punya bayangan ya harus ditutup dengan reflektif tapi juga tetap fun gitu. Justru problemnya karena pada saat itu Ajis terlibat di film ini, Mama terlibat, tapi saya take responsibility karena kalau mindsetnya seperti itu ya bayangkan aja festival pertama film pendek saya film terbaik gitu, filmnya Mas Garin film pembuka gitu. Saya misalnya pas kompetisi film saya produseri Turah Hilman itu menang gitu, banyak award gitu. Jadi buat saya itu pemikiran yang harus dihindari karena memang Jav festival yang lahir dari pembuat film, kemudian di belakang film itu ada banyak sekali bakat yang harus kita dukung gitu. Jadi itu memang dipilih secara subjektif, secara objektif dan tepat untuk menonton film ini. Terlebih lagi saya happy banget bahwa itu film yang dihasilkan dari seseorang yang bahkan grow up di Jav, terutama produser dan sutradaranya gitu. Karena saya memang sampai kapanpun kalau misalnya prinsip kita justru waduh karena kita nyelenggarain festival jangan deh film kita, wah itu padahal kalau kita sebagai pembuat film menghasilkan film-film yang semakin baik justru kehilangan dong kesempatan diputar ke Jav, termasuk gitu misalnya film yang saya produseri ada sneak peek di tahun ini gitu, Pak seperti itu misalnya atau bahkan ke depannya. Jadi karena memang kita pengen tumbuh bersama. Jadi menurut saya closing ini closing yang tepat karena itu merefleksikan pertumbuhan Jav terutama di organizer, pembuat filmnya maupun tema film yang memang kita pengen buat. Komentar tentang 4 musim Pertiwi dong Mas, yang sneak peek-nya bakal ada di Jav tuh Ya apa yang itu bakal disuguhkan? juga Berapa saya menit, tidak Mas? kepikiran tiba-tiba ya Mamat sebagai programmer ya kenapa enggak apa gitu, karena dan saya memang lagi-lagi tidak bisa nolak gitu, karena kalau saya nolak hanya karena ya Mamat itu kan film saya masa di situ ya balik lagi gitu, merugikan untuk Jav, merugikan untuk saya, merugikan untuk banyak talent yang terlibat di situ. Jadi saya tidak memutuskan itu Mamat, jadi saya senang dengan keputusan itu. Terus kemudian nanti kita akan memutar kurang lebih ya 10 menit gitu ya dari filmnya, terus kemudian kita akan share selain tentang filmnya, tentang case-nya dan
Tapi mainnya selain sneak peek kita juga akan share siapa saja partner-partner yang terlibat mendukung film. Tapi itu nanti cast bakal dibawa juga nggak? Apa Mbak Dini mewakili? Ya saja? sekarang lagi Lagi dibicarakan. ya. Nah, Bang Mat, kemarin kan sneak peek tahun lalu kan ada 2 ya. Ya. Kenapa tahun ini jadi 1? Padahal impact-nya lumayan Kan ada gede 4. juga. Seperti Oh, itu. Iya. Malas. Lebih balik lagi sih sebenarnya lebih sneak peek itu kan kita juga menawarkan satu sisi mungkin dari filmmaker yang menawarkan. Ya ada beberapa yang mungkin belum siap misalnya materinya atau mungkin tergantung rancangan strategi mungkin dari filmnya, marketing terutama. Jadi kayak gitu sih sebenarnya tantangannya. Sebenarnya kita juga jemput bola, satu sisi juga menunggu gitu ya. Tapi yang nggak ada aja. Kebetulan pas lihat di IPA gitu ya, lihat postingan-postingan IPA Dini gitu di story kan lumayan sering gitu. Terus kesini, kesana, kayaknya menarik juga ya untuk dikasih tahu, bahkan publik kan juga kemarin baru announce cast kan. Jadi pengen dong kita juga diintipin gitu project ini, apalagi project ini kemudian menang banyak sekali funding gitu. Jadi kolaboratornya banyak banget menurut saya, jadi penting untuk publik untuk bisa lihat film ini sejak dini, ikut terlibat dalam perjalanannya, kemudian pas nanti rilis semua orang jadi support film ini seperti Jumbo dan Kodrat juga tahun lalu. Mas Iva, kalau bisa sebutin 3 film yang paling pengen ditonton di JAV ini apa aja Mas Iva? Di JAV. JAV ini. Siapa dia? Guru bangsa. Opera Jawa, pas. Ya jelas saya sangat curious dengan menonton lagi Zizi di layar besar. Terus yang kedua, saya pikir Anhui menarik karena akan datang gitu atau saudara perempuan yang sangat dari Hong Kong, gitu, sinema Hong Kong yang sangat. Terus ya terutama film-film yang sebenarnya cukup baru ya, Simple Life gitu. Saya juga pengen nonton di layar besar. Terus kemudian apa ya? Satu lagi ya film Crossing saya juga curious. Walaupun saya udah pas menyeleksi udah nonton rakatnya gitu, tapi pengen tahu gitu bagaimana. Justru pengen tahu apakah pilihan kami itu tepat langsung menutup ini dan bagaimana reaksi kami. Kalau Bang Muhammad, 3 film underdog yang kayaknya bakal Underdog. apa nih? Taromen tuh mungkin menarik ya. Taromen Explosion karena ya tokusatsu, terus kayak absurd juga gitu filmnya jadinya ngelihatnya. Terus Renang. Kolam renang. ya kayak Nemo Kage, Public Pool, kayak kolam renang. Ruang publik yang kayak misalnya di urban development tuh harus tersingkirkan setelah 5 dekade tuh, ngelihat proses ceritanya, digusurnya gitu. Ada cerita-cerita yang kemudian jadi hilang gitu, ruang komunal yang hilang gitu. Terus apa ya, satu lagi mungkin lebih ke kalau di situ Saya Kim Dong Ho juga pengen nonton. Mr. Kim. Yang belum disebut apa? Battle Royale kali ya? Battle Royale tuh kayak OG-nya sebelum Squid Games, Alice in Borderlands, tema-tema yang kayak gitu terus bisa ditonton di layar lebar, kayaknya seru banget. Oke, thank you.